Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat baku dapa dalam pelayanan ibadah di saat ini. Marilah bersama saya ajak kita siapkan hati pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita mengangkat pujian ini. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru yang boleh kami nikmati saat ini. Kami akan belajar firman-Mu, tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami, sehingga kami mengerti, memahami maksud kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami persembahkan doa kami ini. Amin. Marilah kita bersama-sama membaca bagian bacaan Alkitab dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian, "Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya." Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah belajar dari bunga bakung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakung adalah tumbuhan jenis bawang besar yang bunganya berwarna putih atau merah. Bunga bakung seringkali disebut juga dengan bunga lili, yang kerap kali diartikan sebagai lambang kesucian, kemurnian, ketulusan, kemuliaan, pengabdian sekaligus persahabatan. Menarik, bunga bakung digunakan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam kitab Perjanjian Lama, bunga bakung menjadi pola pilar bagaimana bait suci didirikan oleh Raja Salomo dalam kitab 1 Raja-Raja dan 2 Tawarik 4 ayat 5. Bunga bakung dijadikan nama lagu dalam kitab Mazmur, dalam Mazmur 45 ayat 1, 60 ayat 1 dan seterusnya. Bunga bakung dijadikan metafora untuk menggambarkan sang kekasih atau cinta itu sendiri menurut Kidung Agung 2 ayat 1-2 dan seterusnya. Dan bunga bakung diibaratkan oleh Nabi Hosea seperti bangsa Israel dalam Hosea pasal 14 ayatnya yang ke-6. Dan dalam konteks Perjanjian Baru, bunga bakung adalah tanaman yang indah yang tumbuh tanpa ada kerisauan. Ia bertumbuh dengan sendirinya, namun hasil pertumbuhannya sangat indah, menawan, melebihi pakaian indah, pakaian mewah yang dimiliki oleh Raja Salomo. Luar biasa, bunga bakung yang tidak memintal dan menenun, namun dapat menghasilkan keindahan, kemewahan yang dahsyat dan luar biasa. Nah, dari hal ini kita dapat melihat bagaimana cara Tuhan bekerja
membentuk, memelihara, dan memperlengkapi semua ciptaannya. Dia bukan hanya saja membentuk, kemudian membiarkan atau meninggalkan ciptaannya, tapi ia membentuk, ia memelihara, dan dia memperlengkapi semua ciptaannya. Kalau bunga bakung Tuhan jadikan begitu indah, bagaimana dengan kita yang diciptakan segambar dan serupa dengannya? Ia pasti akan menjadikan kita lebih indah, lebih menawan, penuh kemegahan. Dia yang tahu keberadaan hidup kita, setiap kurang lebihnya yang ada dalam diri kita. Dia yang akan menjadikan kita seperti Dia yang penuh dengan kemuliaan. Belajar firman Tuhan hari ini mengajak saya dan saudara untuk mari bersama kita menaruh hidup percaya yang sungguh kepadanya. Jangan ragukan Dia. Jangan hilang pengharapan dan kepercayaan kepadanya. Bunga bakung saja dijadikan Tuhan begitu indah, apalagi kita anak-anak yang Ia kasihi. Ia pasti jadikan kita terindah yang dipandangnya mulia seturut dengan karyanya bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, karena kami boleh diperkenankan beribadah kepadamu saat ini. Kami boleh belajar firman menuntun kami untuk boleh tetap menaruh harapan yang sungguh kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menuntun kami menjadi pribadi yang lebih indah di hadapan-Mu. Berkatilah segala aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab serta pelayanan kami di hari ini. Tuhan menyertai sehingga segala sesuatu berjalan dengan baik, segala sesuatu berjalan dapat terselesaikan dengan tidak kurang suatu apapun, dan kami akan memperoleh hal yang terindah di tengah hidup kami. Aktivitas, tugas, tanggung jawab kami semua Tuhan, keluarga kami, bangsa negara kami, semuanya kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami ini. Amin. Demikianlah pelayanan ibadah di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita sekalian.